Bismillahirrahmanirrahim. Saya perkenalkan, ini kitab karya saya, judulnya Teknologi Surga, Cara Mudah Memahami Islam. Jadi kita akan belajar kitab Teknologi Surga. Kata sambutan: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala puji semoga tercurahkan kepada Allah dan selalu memberi kebaikan kepada kita. Tak lupa dengan segala hormat dan cinta semoga selalu kepada kekasih Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Pertama, dengan kerendahan hati dan sedikitnya pengetahuan ala fakir ilmi, ingin berbagi pengetahuan yang diberikan lewat buku Teknologi Surga. Ada yang tahu apa itu teknologi surga? Mungkin berupa Iron Man di angkasa, pesawat tempur rudal di angkasa, atau roket untuk pergi ke planet lain? Pastinya tidak. Kalau itu teknologi dunia yang semakin canggih mengikuti perkembangan zaman. Tapi kali ini harus menyebutkan yang berbeda, yaitu teknologi surga, di mana sulit diterangkan kata-kata yang pastinya membutuhkan sentuhan cinta di dalamnya. Saya sangat berharap membacanya sampai terakhir dan melewati bagian bab dari awal hingga akhir. Semoga lewat buku Teknologi Surga, semoga dapat mudah memahami Islam dan membawa kebaikan untuk semuanya, khususnya untuk perkembangan Islam. Insya Allah, semoga amin. Semoga dengan adanya buku ini membawa kemajuan yang sangat pesat baik di dunia maupun di negeri akhirat. Semoga amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata pengantar: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah karena telah selesai buku ini, dan terima kasih kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena telah memberikan wawasan kepada al-fakihul ilmi ini. Apa kalian tahu sebenarnya bumi ini berjalan sangat begitu lama? Kalau hitungan Masehi 2024, kalau hitungan Hijriah 1445 Hijriah, tapi di balik itu semua masih ada tahun sebelum Masehi dan Hijriah, karena tidak dapat dipungkiri lagi sejak Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama turun ke bumi sudah benar-benar sangat lama. Sebenarnya ganti bergantinya tahun itu mereka para nabi sudah diutus di bumi secara bergantian sejak Nabi Adam sampai sekarang penutup para nabi dan rasul. Kalau kalian tahu, semua agama yang dibawa semua nabi mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua agama itu kalimat yang dibawa semua para nabi berdasarkan semuanya kalimat tauhid. Jadi karena ada yang merubahnya jadi mengarah ke lain, dan sekarang hanya Islam agamanya diridhoi Allah. Islam akan menjadi agama terakhir sampai datangnya hari kiamat. Semoga dengan buku ini bisa memudahkan mengenal Islam dengan baik sesuai tingkatan membaca, dan penulis berharap supaya membaca dari bagian awal. Terima kasih. Kalian, apa kalian sadar ini sudah zaman akhir? Apa yang kalian siapkan? Masih sibuk menyiapkan isi dompet, atau menyiapkan isi tabungan rekening, atau menyiapkan berkas-berkas penyimpanan? Bangun, itu tidak perlu. Kalau kalian terus menyiapkan seperti itu terus, nanti mana yang mau kalian pilih? Jurang-jurang, atau jurang sawah, atau jurang tebing, atau jurang lereng? Yang jelas itu nanti akan sakit. Jadi ayo persiapkan hidup kalian, ditata dengan baik, perilaku yang baik sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, dan teruslah mendekat kepada kekasih Allah yang ada di Madinah, mendekat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi saya itu menyusun kitab. Jadi saya itu membuat buku judulnya Teknologi Surga, di mana tidak bisa diterangkan dengan kata-kata, dan pastinya untuk memahaminya dibutuhkan sentuhan cinta di dalamnya. Jadi memang buku ini masih ruang lingkup penyebarannya masih di murid-murid saya. Jadi memang ya ini yang dibutuhkan untuk sekarang ini, di zaman sekarang ini, ya ini menurut saya seperti itu. Jadi ya sebisa mungkin kita pelajari. Untuk apa kita pelajari? Jadi untuk untuk menambah ilmu, menambah wawasan, dan menambah pengetahuan, mengenal kepada Allah, mendekat kepada Nabi, terus dekat dengan Allah dan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi memang ya salah satu cara untuk mendekat kepada Allah, insya Allah. Oke. Terus
buku ini itu seperti ibarat apa, katrol. Jadi semakin seseorang itu menguasai banyak ilmu, maka semakin luas juga pemahaman tentang buku ini. Jadi semakin dia punya banyak ilmu, semakin dia punya banyak wawasan, maka semakin tinggi juga pemahaman tentang buku ini, lebih dan lebih lagi. Tapi jika orangnya itu dangkal, pemahamannya itu dangkal, dan jarang membaca, jarang sinau, apalagi malas belajar, ya dia dangkal juga pemahamannya, dangkal juga pengetahuannya, dangkal juga yang didapatkannya, seperti itu. Jadi sejauh apa dia dapatkan, jadi sejauh mana dia ilmu yang dia sudah dapat, seperti itu. Oke, kita langsung saja bab 1. Jadi ini yang nanti yang saya jelaskan apa yang saya kuasai saja, yang saya ingat, seperti itu. Jadi seingat saya seperti itu, sebisa saya. Oke. Bab 1, orang yang baru masuk Islam. Seindah kalimat hanya 2 kalimat dari banyaknya kalimat, yaitu kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala ada dimanapun kalian berada. Dia melihatmu dan mendengarkanmu. Allah subhanahu wa ta'ala paling dahulu sebelum adanya hal baru, sebaik peranan sesuatu dengan kebijakan tertentu. Ribuan bumi berjalan berurutan melewati, dan pada tahap penutup yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa kitab yang turun dari langit, hanya satu terjaga kemuliaannya, yaitu Al-Quran. Indahnya kau berkata-kata, jujur itu kebenarannya. Cerdaskan dirimu sendiri dengan menambah ilmu setiap hari. Islam mengajarkan kasih sayang. Manusia memiliki kasih sayang. Jangan lupa beri kasih sayang kepada yang dicinta dan disayang. Berbuat sesuatu dengan harapan berjuta kali kaki terpapar, melewati banyak tembok perbuatan, prasangka baik yang paling kokoh. Oke. Jadi ini bab 1 diperuntukkan untuk bagi orang yang baru masuk Islam. Jadi adalah muncul pertanyaan, jadi kalau orang Islam gimana, ya boleh. Terus orang yang mencari ilmu gimana, ya boleh. Orang yang berjalan menuju Tuhan gimana, ya boleh. Semuanya yang penting saya batasi itu untuk orang yang beragama Islam. Jadi seindah kalimat hanya 2 kalimat dari banyaknya kalimat, yaitu kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi memang di dunia ini banyak sekali kalimat-kalimat yang ada banyak sekali kalimat-kalimat yang tersirat maupun tersurat. Jadi dari semua jutaan banyaknya kalimat, jadi cuma kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu kalimat yang paling indah, karena di mana di situ ada asma Allah, dan terus di situ ada asma Nabi. Karena memang sejauh yang pernah saya dengar, jadi seperti di tiang aras terus ada tulisan asma Allah dan asma Nabi. Di pintu-pintu surga ada asma Allah dan asma Nabi. Jadi di banyak nanti tempat-tempat penting yang tertulis nama Allah dan nama Nabi. Dan kenapa di sini saya katakan indah, karena Allah itu menyukai keindahan. Jadi kalau kita sebut tentang Tuhan, jadi memang Allah itu memang dia itu sangat indah. Jadi memang dia itu sudah, keindahan itu sudah melekat padanya. Jadi sudah tidak bisa kita kira-kira lagi bagaimana keindahan Allah, seperti itu. Keindahan Tuhan itu kita sudah tidak bisa mengira-ngira lagi. Seperti itu keindahan Nabi, bagaimana
akhlak Nabi, bagaimana apa budi pekerti Nabi, bagaimana perilaku Nabi, bagaimana keluarga Nabi, bagaimana sahabat-sahabat Nabi. Jadi memang Allah dan Nabi itu sangat indah seperti itu. Kemudian habis itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dimanapun kalian berada, Dia melihatmu dan mendengarkanmu. Jadi memang kita harus percaya bahwa sebagai orang Islam, jadi Allah itu ada. Jadi dimanapun berada itu maksudnya jadi kita mau bertempat, kita sebagai hamba mau bertempat dimanapun di bumi ini sampai ke luar angkasa pun, jadi Allah itu ada seperti itu. Jadi semua tatanan pada sistem kosmos, semua tatanan pada Allah, semua ciptaan dalam asma kosmos, Tuhan itu ada seperti itu, karena Dia yang menciptakan seperti itu. Terus Allah itu dahulu sebelum adanya hal baru. Jadi Allah itu qadim. Jadi sebelum adanya kosmos, Dia itu ada dulu, baru Dia menciptakan Nur Muhammad. Habis Nur Muhammad baru Dia menciptakan yang lainnya, termasuk kosmos, termasuk bumi, tata surya, dan alam semesta. Kemudian lanjut lagi, indahnya kau berkata-kata, jujur itu kebenarannya, cerdaskan dirimu sendiri dengan menambah ilmu setiap hari. Jadi lebih baik kita jujur. Ada bahasa di masyarakat seperti ini. Jadi jujur itu lebih baik rasanya daripada berbohong, seperti itu. Jadi kadang jujur itu pahit rasanya daripada berbohong, seperti itu. Jadi jujur lebih plong daripada kita ngapusi lah, istilah seperti itu. Jadi lebih baik kita jujur, apapun yang terjadi kita lebih baik jujur, seperti itu. Dan kalau bisa, kalau kita ingin cerdas, kita harus menambah ilmu setiap hari. Jadi kita harus setiap hari tambah ilmu lagi, walaupun hanya sedikit, seperti itu. Walaupun hanya sedikit, satu bait atau dua bait, seperti itu. Yang penting tambah ilmu lah, buat menjalankan pikiran kita. Masa kita hidup mau nyantai terus, kan tidak. Jadi kita harus juga harus tambah ilmu juga, seperti itu. Terus selanjutnya Islam mengajarkan kasih sayang. Marilah berkasih sayang kepada yang dicinta dan disayang. Jadi memang Islam itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah itu mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Jadi memang dari sifat Tuhan itu, jadi Islam juga Rahman Rahim, penyayang, pengasih dan penyayang, seperti itu. Jadi kita harus pengasih dan penyayang, seperti itu. Kemudian terakhir, berjuta kali kaki terkokoh, prasangka baik yang paling kokoh, yaitu kita harus meskipun banyak perbuatan atau perilaku, jadi prasangka hati. Jadi prasangka hati itu banyak, liputannya itu banyak prasangka hati. Jadi ya macam-macam. Jadi kalau bisa kita harus selalu prasangka baik apapun yang terjadi. Walaupun kita sudah tahu keburukannya, tapi kita ambil baiknya, kita prasangka baik. Walaupun itu buruk, kita harus prasangka baik, seperti itu. Karena prasangka baik itu ibarat dinding mulut, dia akan kokoh. Karena ada salah satu ulama karim yang mengatakan orang prasangka baik tidak akan pernah merugi walaupun dia salah dalam prasangkanya, seperti itu. Oke,
Terima kasih sudah dulu bagian pertama orang yang baru masuk Islam pada kitab teknologi surga, pada buku teknologi surga sudah dulu. Terima kasih. Ditunggu untuk bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, bagian kelima, dan bagian paling luar biasa bagian keenam. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Anugerah kebaikanmu yang sangat luar biasa indahnya, luar biasa baiknya, luar biasa baiknya. Terima kasih banyak Allah, terima kasih banyak. Aku bersyukur.